Halo semuanya, bersama saya Polar di acara pembahasan review serial anime. Dan kali ini kita akan mereview anime The God of High School episode ketiga. Jadi tonton videonya, biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Sepertinya pada episode ini kita sudah bisa melihat sebuah tujuan dari Dewi mengenai temannya yang sedang sakit ya, dimana ada sebuah adegan dimana Dewi sedang menjenguk temannya di rumah sakit. Tentu saja di rumah sakit, tapi mana lagi ya. Dan ada adegan dimana kita bisa melihat adegan awal mengenai sebuah pertemuan orang-orang berjubah seperti sekte sesat gitu ya awal-awalnya kalau belum baca komiknya, dan yang pastinya masih belum kelihatan mukanya. Di sini mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat membingungkan bagi para penonton yang belum baca komiknya. Dan akhirnya kita bisa melihat adegan dimana sebuah kekuatan pinjaman yang menjadi sebuah daya tarik dalam ceritanya sudah mulai terlihat, di mana semua kekuatan para peserta yang nantinya akan terlihat di sini memiliki kekuatan untuk meminjam kekuatan dari makhluk gaib atau dewa sekalipun. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian mengenai episode kali ini? Apakah Morijin akan ikut ke dalam sekte sesat yang terlihat pada adegan awal episode ini? Bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar bisa lebih tahu nih review anime menarik lainnya. Pada awal cerita, kita langsung diperlihatkan mengenai sebuah tempat di mana banyak orang berpakaian seperti sekte sesat gitu ya. Dimana di sini langsung diperlihatkan di awal episode tanpa ada pemberitahuan dulu. Jadi sebuah hal yang aneh gitu untuk diperlihatkan langsung untuk para penonton yang belum baca komiknya. Pasti akan bertanya-tanya, mereka ini siapa dan kenapa ada di dalam ceritanya. Pasti akan timbul pertanyaan seperti itu, dan mungkin ada juga yang bingung ini apaan ini kan gitu. Dan di sini akan saya coba jelaskan sedikit mengenai orang-orang ini. Organisasi atau sekte sesat ini bernama Nox. Mungkin akan ada yang marah ketika gue bilang mereka ini sekte sesat karena mereka juga punya kekuatan dewa. Tapi yang jadi masalah adalah tujuan dari organisasi ini, di mana mereka ingin menguasai dunia dan dunia harus tunduk kepada mereka. Jadi sudah ketahuan jahatnya kan? Ya kan lawannya siapa kalau nggak ada yang jahat kan? Dan kenapa gue bisa bilang mereka ini sekte sesat? Karena mereka tujuannya adalah untuk mengumpulkan bioenergi untuk mengisi kekuatan jiwa mereka agar para dewa yang ada di sekte mereka bisa hidup lebih lama. Dan sekte ini masih ada kaitannya nih dengan pertarungan antara Sun Gokong atau Sun Wukong atau Kerasakti dengan Buddha di dekat bulan. Terlebih lagi, sekte ini ada hubungannya dengan penjaga surga. Makin blunder dan bingung sendiri kan? Mau manggil ini organisasi sesat apa enggak, jadi bingung sendiri kan? Tapi ya gue bilang kalau mereka ini tujuannya jahat, jadi gue panggil sekte sesat karena tujuannya emang nggak baik, karena jahat itulah makanya disebut sekte sesat. Jadi ya sebuah spoiler yang besar untuk kalian yang belum baca komiknya. Lalu apakah Morijin akan ikut menjadi anggota dari organisasi ini? Menjadi anggota dari Nox? Ya jawabannya sih enggak, tapi kakeknya Morijin yang dipaksa untuk jadi dewa perang mereka. Haha, tapi season 1 ini nggak bakal nyampe sih, karena itu jauh banget ceritanya. Jadi ya sedikit informasi bagi kalian yang belum baca komiknya ya. Pada episode ini juga sudah diperlihatkan pertarungan dari si Mira dan Dewi yang melawan musuhnya, di mana Mira melawan karakter yang cuma sebentar doang munculnya, tapi screen time-nya cukup lama di beberapa episode ya. Di mana pegulat ini adalah pemenang gulat di Amerika. Ketika melihat karakter ini, gue cukup suka dengan desain anime yang terlihat cukup detail dari lekuk tubuhnya sampai ukuran badannya. Lu liatin men, bandingin sama karakter lain, karakter yang ini doang terlihat lebih molek gitulah ngomongnya, kalau kalian ngerti lah ya gitu dah. Terlihat cukup menarik dan tertarik jiwa dan raga gua gitu. Apalagi saat pertarungan melawan Mira. Ini cewek cukup kuat ya, karena ya gimana, lu ngelawan juara gulat dunia negara besar, tapi kalau gua digulat sama ini karakter juga nggak apa-apa. Enak sih kayaknya. Lalu ketika pertarungan ini selesai dengan kemenangan dari si Mira, namun di ending dari pertarungannya adalah ketika si Mira mengalahkan cewek pegulat ini dengan jurus pedangnya. Ini agak berbeda dari komiknya. Karena jika dibandingkan dengan komiknya, cerita ketika pertarungan bukan Mira yang menggunakan pedangnya, namun si cewek pegulat ini mengaku menyerah dari pertarungan karena takutnya tangannya itu putus oleh si Mira. Jadi ya permintaan dia kan pengen dikerumunin sama laki-laki ganteng, terutama para juri yang ada di turnamen itu kan. Nah, jika tangannya putus, berarti kan nanti permintaannya adalah nyambungin tangannya. Jadi kayak hilang deh harapan dia untuk dikelilingi laki-laki ganteng. Makanya dia nyerah kalau di komiknya. Nah, kalau di sini Mira menang atas kekuatannya. Jadi kayak ya berbeda lah, lebih enak ngeliatin ending dari komiknya sih. Walaupun terlihat keren juga jika di animenya, melihat lebih macho gitu kan, lebih keren ada aksinya kalau dilihat di animenya.
Lalu adegan dimana Dewi bertemu dengan temannya yang sedang sakit. Di sini sudah terlihat jelas ya dari flashback yang sudah ditunjukkan di episode sebelumnya, dimana ada adegan di si Dewi di lorong rumah sakit. Dan akhirnya kita di sini sudah bisa terlihat jelas bahwa tujuan dari Dewi adalah ingin menyembuhkan temannya yang sakit itu. Walau sayangnya di sini tidak atau belum ditunjukkan masa lalu dari si Dewi yang menjadi preman dan sering berantem dengan temannya yang sakit ini di sini. Tapi sepertinya memang tidak ditunjukkan ya, karena memang sepertinya hanya dengan memberikan adegan mengenai tujuan dari karakter inilah setelah itu sudah selesai, tidak perlu menambahkan flashback lagi karena para penonton juga sudah tahu bahwa tujuan Dewi untuk menyembuhkan temannya yang sakit. Lalu ada adegan di mana Dewi bertarung dengan satu karakter yang memakai tongkat baseball yang bernama Baek Seong Chul, di mana dia ini juga memiliki pengalaman yang pahit dari sisi ayahnya, dan kekuatannya yang unik membuat banyak cerita menjadi sangat menarik sebenarnya karena kekuatan orang ini adalah analisa kekuatan lawan dan melawan dengan counter atau balasan serangan yang fatal di titik lemah dari lawannya itu. Dan tenang saja, walau meskipun hanya sedikit sekarang munculnya, tapi ini karakter akan muncul seterusnya dari seri ini untuk membantu kelompok Morijin dalam melawan musuh-musuhnya yang kuat. Lalu ada satu adegan pertarungan yang sangat menarik perhatian gua, di mana di sini mengenai pertarungan antara Dewi dengan Baek Seong Chul, yaitu adegan serangan si Baek Seong Chul yang terlihat hanya selewat dan langsung si Dewi terkena serangan di beberapa titik badannya. Itu sebenarnya yang saya mau lihat pada serangan si Morijin di episode kemarin. Tapi sayangnya tidak begitu diperlihatkan untuk episode yang kemarin. Jadi sayang banget, padahal itu yang pengen dilihat ketika si Morijin itu cuman lewat lalu musuhnya itu terkena serangan di beberapa titik badannya. Lalu kayak ada bayangan gitu yang melawan musuhnya. Itu yang pengen saya lihat di episode sebelumnya tapi tidak terlihat di sini. Sayangnya itu doang sih. Ya mau gimana ya, udah dibuatin juga sih animenya. Jadi yang no complain banget, tapi ya cuman sayang aja untuk ngeliatnya seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana Morijin yang sedang dijadwalkan untuk melawan juri sebagai hukumannya karena sudah melanggar peraturan turnamen. Sebelum si Morijin ini datang ke tempat turnamen, kita bisa melihat si Morijin yang terkapar berdarah di kamarnya. Lalu ada kilasan flashback kekuatan dari dalam tubuhnya ya, yang sama-sama memperlihatkan sebuah adegan mengenai iblis yang sedang bertarung, dan terlihat ada karakter yang mirip dengan Morijin yang berpose seperti Krasakti atau Sun Gokong ya. Di ceritanya sih disebutnya Jecheon Daeseong. Ya itu namanya yang cukup susah ya nyebutnya ya. Perlu beberapa kali latihan untuk menyebut itu doang di rekaman ini. Jadi ya mohon dimaklumi jika emang salah penyebutannya. Tapi itu nama Koreanya. Lalu pada pertarungannya sudah terlihat kalau sang juri yang sedang dilawan oleh Morijin, si Juri Kyu, di mana di sini dia ketika melawan Morijin itu tiba-tiba hilang kendali dan tanpa sengaja mengeluarkan kekuatan pinjamannya yang bernama Joker. Di sini sebutannya untuk kekuatan pinjaman dalam ceritanya disebut dengan Charyok. Di mana kekuatan ini adalah tindakan meminjam kekuatan dari dewa dan makhluk gaib lainnya yang ada di sejarah dunia. Lalu untuk menggunakan Charyok ini, para peserta harus membuat kontrak dengan entitas supernatural, di mana kontraktor atau peserta di sini dapat meminjam kekuatan mereka dan digunakan ketika sedang bertarung. Seperti yang sudah kita lihat, si Juri Kyu ini menggunakan kekuatan Joker untuk mengalahkan si Morijin. Well, walau si Morijin ini kalah ketika melawan si Juri Kyu, tapi bisa terlihat sebuah pertarungan yang berat sebelah, ditambah ada banyak yang sudah saya bahas dalam video ini. Semoga berguna bagi para teman-teman yang belum baca komiknya. Jika ada yang mau ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime God of High School episode 3. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.